Dan oleh karena kecantikannya Roro Jonggrang itu disukai oleh banyak kesatria, oleh banyak raja juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Pada mulanya, sang laki-laki tersebut atau Joko Bandung tersebut memang menginginkan Roro Jonggrang, tapi dengan ada niat tersembunyi di belakangnya. Dia meminta bantuan dari jin lagi hanya untuk tanahnya itu dipegang dan pondasinya itu dipegang supaya nggak roboh, supaya nggak jatuh lagi, supaya dia bisa membangun bangunan yang kuat, yang utuh. Apabila persyaratan ini dapat kau laksanakan dengan sempurna, maka silakan ambil aku untuk menjadi permaisurimu. Kebanyakan cerita, legenda lah, biasanya kita hanya mendapat satu sudut pandang aja. Dari misalkan kalau Roro Jonggrang, kita dapat sudut pandang dari dari pihak Roro Jonggrangnya aja. Mungkin sebagai masyarakat yang tahu cerita ini akan berpikir, loh, apa benar Roro Jonggrang itu memang benar gitu? Apakah si Joko Bandung itu salah besar atau memang dia ada sesuatu juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya Sobat Time Travel? Tentunya sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Betul. Nah, di episode kali ini kita akan bercerita tentang Roro Jonggrang yang merupakan legenda populer masyarakat Jawa. Legenda ini merupakan kisah cinta seorang pangeran kepada seorang putri, namun berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Nah, legenda ini jugalah yang digunakan untuk menjelaskan asal mula ajaib dari terbentuknya situs-situs candi Sewu, Candi Prambanan, dan Arca Dewi Durga di dalam Candi Prambanan yang dikatakan sebagai perwujudan Roro Jonggrang yang dikutuk untuk menggenapi candi yang ke-1000. Nah, telah ada sejumlah tafsir mengenai legenda Roro Jonggrang yang mengatakan bahwa cerita ini adalah ingatan kolektif masyarakat akan sebuah peristiwa besar bersejarah tentang perebutan kekuasaan dua wangsa besar. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan bahwa kisah ini juga adalah cerita kiasan semata. So, tetap bersama kami karena di episode ini kita akan menyajikan cerita perjalanan time travel menembus dimensi ruang dan waktu yang akan menambah dan memperkaya sudut pandang kita akan legenda Roro Jonggrang. Kita mulai langsung dari situ aja kali ya, Liv, dari peristiwanya langsung. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerita mengenai Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso serta Candi 1000 atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Candi Prambanan itu sudah sangat melegenda untuk masyarakat Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan kalau dulu saya ingat, dulu saya juga suka diceritain gitu sama nenek, sama kakek tentang cerita antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso tersebut. Nah, sebenarnya apa sih cerita di balik tersebut dan bagaimana kejadian yang sebenarnya pada masa itu? Saya mendapatkan informasi sejauh yang saya tahu dan sejauh yang saya lihat pada saat saya pergi ke masa itu, ke masanya Roro Jonggrang. Jadi Roro Jonggrang itu hidup di wilayah kerajaan bapaknya, kerajaan orang tuanya. Roro Jonggrang itu sebagai tuan putri. Nah, info ini saya dapat dari, bisa dikatakan yang pertama seorang asisten, orang kepercayaannya Roro Jonggrang, tangan kanannya Roro Jonggrang. Yang kedua, saya mendapat informasi dari seperti penasihat pribadi atau penasihat spiritualnya Roro Jonggrang atau penasihat spiritual kerajaan dari ayahnya Roro Jonggrang. Nah,
Kalau kata asistennya Roro Jonggrang atau tangan kanannya Roro Jonggrang, beliau mengatakan Roro Jonggrang itu, Tuan Putri itu adalah orang yang sangat ayu, yang sangat cantik, yang sangat karismatik dan cerdas. Tuan Putri itu sangat disukai oleh banyak masyarakat, rakyatnya dia. Oleh karena kebaikannya Roro Jonggrang dan oleh karena kecantikannya Roro Jonggrang itu disukai oleh banyak kesatria, oleh banyak raja juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Betul. Kemudian masuk ke ranah konfliknya. Dari literatur yang sudah Mas Anton jelaskan dan dari legenda yang sudah beredar dalam masyarakat Indonesia bahwa Roro Jonggrang itu dilamar oleh seorang laki-laki atau seorang raja yang bernama Joko Bandung atau yang lebih dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Nah, dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya dapat informasinya dari si tangan kanan Roro Jonggrang bahwa beliau mengatakan seperti ini. Pada mulanya, sang laki-laki tersebut atau Joko Bandung tersebut memang menginginkan Roro Jonggrang, tapi dengan ada niat tersembunyi di belakangnya. Apakah niat tersebut? Niat tersebut ternyata yang didiskusikan oleh pihak kerajaan ayahnya Roro Jonggrang itu, Prabu Boko itu tersebut, bahwa niat menikahi Roro Jonggrang untuk menguasai wilayah kerajaan tersebut. Seperti itu. Kemudian singkat cerita, datanglah lamaran dari pihak laki-laki tersebut atau si Joko Bandung tersebut ke kerajaan tersebut, khususnya ke Roro Jonggrang, Tuan Putri Roro Jonggrang. Menurut penjelasan dari tangan kanan Tuan Putri Roro Jonggrang, sebelum dari diajukannya lamaran tersebut, ada sesuatu yang mengakibatkan kenapa akhirnya ditolak mentah-mentah dan kenapa ada indikasi untuk merebut wilayah tersebut. Nanti insya Allah akan saya ceritakan. Kemudian lamaran tersebut ditolak dengan cara yang bijaksana dan sangat baik. Nah, singkat cerita, adanya penyerangan secara mendadak dari pihak Joko Bandung ke pihak kerajaan Prabu Boko. Dan penyerangan itu menurut tangan kanan dari Roro Jonggrang bahwa sangat-sangat tidak manusiawi. Dalam arti kita tidak punya salah apa-apa gitu, secara tata pemerintahan, secara ekonomi dan apapun dalam tata kenegaraan itu tidak ada salah apapun, tapi tiba-tiba dihajar, istilahnya membabi buta lah gitu, dengan serangan fajar istilahnya, karena tiba-tiba mendadak dan akhirnya porak-poranda, istana itu porak-poranda. Dan yang naasnya adalah Prabu Boko meninggal pada peristiwa tersebut. Nah, dari penjelasan tangan kanan Tuan Putri Roro Jonggrang, hal itu menyebabkan akhirnya para penasihat kerajaan di situ sebenarnya berdiskusi untuk melakukan sesuatu, tapi karena kehormatan mereka dan dari apa yang mereka dapat nilai-nilai dari leluhur, bahwa sudahlah, nggak usah nyerang balik. Kalau kita nyerang balik, seolah-olah kita sama seperti mereka, sama bejatnya seperti mereka, istilahnya seperti itu. Nah, betul saja ketika sudah meninggal Prabu Boko tersebut, dari wilayah kerajaan Prabu Boko itu ditempati oleh si Joko Bandung, dikuasai oleh Joko Bandung. Joko Bandung berkuasa di situ, dan menurut penuturan dari asisten Roro Jonggrang, beruntungnya Tuan Putri, saya, dan penasihat pribadi beliau tidak berada di wilayah kerajaan pada saat itu. Waktu penyerangan. Jadi selamat. Aman, ya. Nah, menurut penuturan dari tangan kanannya Tuan Putri, kemungkinan besar apabila Tuan Putri berada pada saat penyerangan itu, yang ada Joko Bandung akan menculik Tuan Putri ke kerajaannya. Nah, singkat cerita, bertemulah antara Roro Jonggrang, tangan kanannya beserta penasihat pribadinya dan beberapa
orang keraton menemui Joko Bandung yang sudah menguasai wilayah tersebut. Di situ terjadi pertemuan dan sebenarnya menurut penuturan dari sang tangan kanan, Tuan Putri sangat-sangat marah dan sedih. Ya wajar, secara logika ayahnya meninggal tanpa ada kesalahan apapun, istilahnya seperti itu. Tapi mau bagaimanapun dia harus menjunjung tinggi derajatnya dia sendiri, nilai-nilai keluhuran dari leluhur gitu. Nah, betul saja apa yang sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya sebelum ada penyerangan, ternyata Joko Bandung menempati wilayah kerajaan tersebut untuk melamar juga. Kembali untuk melamar supaya semakin kuat kekuasaannya Joko Bandung ini. Nah, menurut dari penuturan si tangan kanan dan dari apa yang saya dengar juga, Joko Bandung kurang lebih berbicara seperti ini. Hai Roro Jonggrang, aku sudah menempati wilayah ini. Aku sudah menguasai wilayah kerajaan ayahmu dan ayahmu sudah meninggal. Kau harus menjadi permaisuriku bagaimanapun caranya. Mau tidak mau kau harus menjadi permaisuriku. Jadi dalam hal tersebut seperti ada ancaman dan pemaksaan kepada Roro Jonggrang. Kemudian karena Roro Jonggrang itu cerdas, karena Roro Jonggrang juga nggak mau untuk mengiyakan lamaran tersebut, maka dari apa yang saya lihat, Roro Jonggrang bilang enggaknya tuh dengan diplomasi yang hebat lah, dengan istilahnya bagus lah kata-katanya. Nah, elegan. Roro Jonggrang bilang gini, dari apa yang saya amati, dari apa yang saya dengar, Roro Jonggrang meminta waktu untuk mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu, Roro Jonggrang meminta beberapa hari ke depan. Jadi biarkan mengulur waktu. Iya, mengulur waktu. Biarkan saya untuk mendapatkan jawaban dari semesta lah, istilahnya gitu. Singkat cerita, dari penuturan asisten pribadinya Roro Jonggrang, Tuan Putri bersama saya, katanya gitu. Tuan Putri bersama saya pergi ke suatu tempat yang memang biasa kita di situ untuk bertapa, untuk meditasi, untuk berdoa. Berarti di usia yang sangat muda itu Roro Jonggrang sebenarnya udah punya kebiasaan yang nggak kayak anak muda pada umumnya kali ya. Dari apa yang disampaikan oleh sang tangan kanan Tuan Putri tersebut, bahwa dalam waktu beberapa hari itu, penguluran waktu tersebut, mereka itu meditasi, mereka itu bertapa, mereka berdoa, meminta keselamatan dan sebagainya dari Yang Kuasa. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Yang Kuasa, mereka kembali ke kerajaan. Kekerajaannya Roro Jonggrang sendiri yang sudah dikuasai oleh sang Joko Bandung. Kemudian Joko Bandung gembira. Lalu dari apa yang saya dengar, Joko Bandung bilang seperti ini. Bagaimana Tuan Putri yang cantik jelita sudah siap untuk menerima lamaranku? Dengan bijaksananya dan dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada Roro Jonggrang, dan dengan masukan dari sang tangan kanan beserta sang penasihat pribadinya itu, Roro Jonggrang jawab seperti ini. Ini yang saya dengar dan yang saya dapat juga informasi dari si asisten tersebut. Tuan Putri Roro Jonggrang berkata, baiklah, lamaranmu akan saya terima, tapi dengan beberapa syarat sebelum saya menerima lamaran tersebut. Terus Joko Bandung dengan gembiranya mengiyakan persyaratan tersebut. Iya, istilahnya oke, saya terima. Apa persyaratannya? Kalau di cerita yang banyak beredar itu kan ada dua ya, kalau nggak salah ya. Oh iya. Di situ bilangnya sumur Jalatunda sama pembuatan Candi Seribu. Betul. Nah, kalau cerita yang sebenarnya gimana? Oke. Ini menarik sih. Mungkin saya pribadi ketika mendengar penuturan dari sang asisten dan ketika melihat itu kejadian tersebut takjub. Oh, ternyata ada lagi syaratnya. Oh, syaratnya. Bukan cuma satu tentang candi atau dua yang ada sumurnya itu. Roro Jonggrang bilang seperti ini. Aku ada beberapa syarat.
yang harus kau tunaikan sebelum kau menikahiku, sebelum aku menjadi permaisurimu. Diiyakan oleh sang Joko Bandung. Roro Jonggrang bilang, yang pertama, buatkan aku rumah di sekitar sini, tapi rumahnya itu yang bagus, yang megah. Syaratnya lagi, hanya boleh dibikin dengan bahan-bahan yang seadanya di sekitar situ. Yang alam sekitar aja. Mau itu pakai kayu, pakai bambu, pakai pelepah apapun lah. Tapi yang bagus. Tapi bentuk bangunannya harus bagus, harus megah. Lebih megah daripada bangunan-bangunan di sekitarnya. Joko Bandung bilang, itu mudah, gitu. Nah, kalau misalkan ini intermezzo sedikit. Sebelum saya lupa, bahwa orang-orang zaman dulu itu memang terkenal ilmu spiritualnya tinggi lah. Tingkat spiritualnya tinggi, bisa dikatakan sakti dan sebagainya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, ya memang dulu zamannya seperti itu. Istilahnya mudah lah, bikin rumah gampang lah gitu. Karena memang tingkat spiritualnya dulu sangat-sangat tinggi. Oke, lanjut. Diiyakan oleh Joko Bandung. Kemudian singkat cerita, saya lihat Joko Bandung bikin suatu rumah di kawasan sekitar keraton sebenarnya. Dan bikin selesai dalam waktu yang singkat banget. Sudah jadi. Oke, kata Roro Jonggrang. Baiklah. Persyaratan yang kedua. Apa Tuan Putri? Kata Joko Bandung. Lalu Roro Jonggrang bilang seperti ini. Persyaratan yang kedua adalah buatkan aku kolam untuk pemandian dan untuk ikan. Gitu. Dalam waktu singkat. Beserta udah terisi air ya. Terus Joko Bandung bilang itu mudah. Balik lagi dengan tingkat spiritual yang tinggi ya, dengan kesaktian yang tersebut selesai. Jadi kolam beserta airnya ada, selesai. Kemudian ini adalah hal persyaratan yang sangat-sangat menentukan nasib dari Roro Jonggrang dan dari Joko Bandung. Tentunya untuk nasib kedua kerajaan tersebut. Roro Jonggrang bilang seperti ini. Persyaratan yang terakhir, apabila persyaratan ini dapat kau laksanakan dengan sempurna, maka silakan ambil aku untuk menjadi permaisurimu. Tapi kalau tidak, ya sudah, keluarlah kamu dari wilayah sini. Dan sebenarnya di situ ada terucap doa atau mungkin sumpah, tapi nanti kita ceritain di belakang. Lalu Joko Bandung bilang, apa gitu. Roro Jonggrang mengatakan persyaratannya, buatkan aku bangunan besar atau candi berjumlah, ada beberapa syaratnya. Pertama, lokasinya. Lokasinya itu tidak berada di tempat yang tinggi, tidak juga berada di tempat yang rendah. Yang kedua, lokasi tersebut apabila dibikin bangunan, ada bangunan di atasnya, maka ketika matahari itu terbit, bayang-bayang bangunan tersebut berada di belakang. Apabila matahari itu tenggelam, maka bayang-bayang juga harus di belakangnya lagi. Jadi kalau berhadapan. Jadi antara bayang-bayang ketika matahari terbit dan tenggelam itu satu garis lurus. Itu. Yang ketiga, yang sudah masyarakat umum tahu bahwa buatkan aku 1000 candi. Nah, dalam waktu satu malam. Kemudian pada saat itu Joko Bandung agak kepayahan sebenarnya, yang saya perhatikan dan dari penuturan sang asistennya Roro Jonggrang. Beliau bilang seperti ini, sang asisten. Sang Joko Bandung itu sebenarnya kepayahan. Kenapa? Karena dia tahu batasnya dia sendiri. Karena menurut saya pribadi, kata si asisten, dia itu sudah mencapai batasnya. Apabila dia membangun bangunan yang seperti yang disyaratkan oleh Tuan Putri, maka itu mustahil dengan persyaratan tanahnya di sini, lokasinya di sini dan sebagainya. Tapi menurut penuturan dari sang penasihat spiritualnya Roro Jonggrang, bahwa mau bagaimanapun egonya dia sudah merasuki dan menutupi hatinya. Gitu. Jadi dia nggak pikirkan lagi tidak pikirkan resikonya. Oke, kemudian diiyakan, singkat cerita diiyakan oleh Joko Bandung. Kemudian
Joko Bandung bernegosiasi. Harusnya itu nggak boleh. Menurut si sang asisten, harusnya itu tidak boleh. Iya, karena itu syarat. Karena itu syarat. Tapi mau bagaimanapun Tuan Putri ingin menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran lah gitu. Dengan debat sedikit, debat-debat yang intinya adalah Joko Bandung menginginkan waktu yang lebih panjang. Oh, dinegosiasi. Dinegosiasi untuk waktu yang lebih panjang, mengulur waktu juga tuh Joko Bandung. Kenapa? Kata Joko Bandung dari penuturan sang asisten Roro Jonggrang bahwa Joko Bandung menginginkan waktu yang lebih panjang untuk mencari lokasi-lokasi yang dimaksud oleh Roro Jonggrang. Seperti itu. Nah, dengan kebaikannya Roro Jonggrang, maka Roro Jonggrang mengiyakan, oke, iya, silakan aku beri kau waktu 3 malam. Oh, tidak 1 malam. Itu menurut penuturan dari apa yang saya dapat informasinya. Singkat cerita, sang Joko Bandung yang saya lihat itu mencari-cari bersama sedikit pasukannya mencari lokasi tersebut. 1 malam lewat, nggak ketemu. 2 malam nggak ketemu. Sampai akhirnya dia menemukan karena hampir putus asa. Akhirnya dari yang saya lihat dan saya amati, Joko Bandung itu mengeluarkan mungkin ajian dan meminta bantuan dari jin-jin yang ada di sekitar. Dengan berbagai negosiasi, dengan berbagai perjanjian, akhirnya jin tersebut membantu Joko Bandung untuk mencarikan lokasi tersebut. Akhirnya ditemukanlah lokasi yang dimaksud oleh Roro Jonggrang. Nah, udah ketemu nih. Ketemu. Joko Bandung mulai. Tapi kan udah lewat 2 hari, udah lewat 2 malam. Nah, ketika ketemu itu kan di hari yang ketiga, masuk hari ketiga. Dan itu kondisinya saya lihat masih pagi. Karena matahari dari arah timur, dari arah terbitnya dia, itu masih belum tinggi, Mas. Udah ketemu, dia gembira, dia senang. Akhirnya dia mulai pekerjaannya itu. Dia bilang, sudah sampai sini, cukup bantuannya kepada para jin itu. Dan beberapa prajurit yang dia bawa itu dia suruh tunggu di sekitar situlah. Dia mau mengerjakan semua sendiri karena ini persyaratan kan. Pada saat itu yang saya lihat Joko Bandung masih gentle lah istilahnya karena mau mengerjakan semua sendiri. Mulai dibangun. Namanya bangunan pasti ada pondasi. Dia ambil batu-batu dari sekitar gitu. Tanahnya tuh diratain lah dan sebagainya. Dibikin pondasi. Nggak tahu kenapa pondasi batu itu roboh. Berkali-kali roboh. Dibangun, roboh. Diambil batu, dibangun, roboh. Diambil batu, dibangun, roboh lagi. Sampai akhirnya dia kehabisan akal, ini ada apa sebenarnya? Dan saya lihat matahari itu sudah di atas kepala. Tandanya udah tengah hari, udah siang hari. Terus sampai akhirnya menjelang matahari tenggelam. Dia lihat matahari, waktu itu udah sore, udah mau gelap. Wah, sebentar lagi waktunya akan habis gitu. Kalau sudah lewat tengah malam, waktunya akan habis. Maka dengan cara yang licik lagi, bukan licik ya sebenarnya karena dia sudah udah kehabisan akal lah. Akhirnya dia meminta bantuan dari pasukan jin lagi yang ada di sekitar situ. Sorry. Kalau kayak gitu bukannya memang akhirnya menggagalkan syarat itu ya karena dia pakai bantuan. Kemudian lanjut ceritanya. Joko Bandung dari apa yang saya dengar, dia meminta bantuan dari jin lagi hanya untuk tanahnya itu dipegang dan pondasinya itu dipegang supaya nggak roboh, supaya nggak jatuh lagi, supaya dia bisa membangun bangunan yang kuat, yang utuh. Diiyakan oleh para jin dengan perjanjiannya mereka dua belah pihak itu akhirnya dibangun. Dan ketika mulai membangunnya itu ternyata itu sudah tengah malam. Kenapa sudah tengah malam saya bisa bilang? Karena ketika dia sudah berhasil membangun pondasi dan mulai meninggikan bangunannya itu, suara dari hewan-hewan malam, hewan-hewan hutan itu sudah sangat kenceng. Tandanya aktivitas manusia sudah nggak ada di sekitarnya. Walaupun itu zaman dulu manusia masih dikit, tapi tetap aja kan Mas, ada yang beraktivitas. Dia bangun, akhirnya dibangun sendiri dengan dengan fisiknya dia dicampur dengan kesaktiannya dia. Tapi sayangnya
sebelum dia mencapai kesempurnaan membangun bangunannya tersebut, fajar sudah tiba, matahari sudah terbit. Akhirnya dia sadar, saya gagal. Itu tinggal satu, sisa. Tinggal sisa satu candi lagi. Sisa satu candi beserta si penopangnya, si pondasinya itu. Kemudian dia marah besar, dia kecewa terhadap dirinya sendiri, dan dia juga marah kepada Roro Jonggrang. Kenapa membuat persyaratan sebegitu rumitnya? Kemudian dengan wajah kesalnya itu yang merah, saya lihat kesel banget, dia marah banget. Dia kembali ke kerajaan Boko. Lalu ditemui dengan segenap apa ya istilahnya, orang-orang keratonnya Roro Jonggrang beserta Roro Jonggrang. Lalu Roro Jonggrang bilang, bagaimana? Gagal ya? Gitu. Lalu dengan kemarahannya si Joko Bandung, dia bilang, yang saya dengar bahwa kata Joko Bandung gini, kamu membuat persyaratan yang mustahil dibuat oleh manusia biasa, gitu. Lalu Roro Jonggrang bilang, kamu menginginkan saya sebagai permaisurimu. Lalu saya memberikan persyaratan dan kamu mengiyakan dari awal. Ya sudah, gitu. Dan kamu gagal. Ya sudah, kamu kembali ke negerimu dan kamu akan terima akibatnya. Iya. Setelah si Joko Bandung gagal, apakah dia pulang? Apakah dia? Nah, dari apa yang saya tahu informasinya dari sang tangan kanan Roro Jonggrang dan juga dari penasihat pribadinya Roro Jonggrang, bahwa entah bagaimana, kalau yang saya terima ya, entah bagaimana ternyata Joko Bandung itu akhirnya terkena kutukan. Kutukannya itu ternyata menjadi batu. Batunya itu ternyata ditempatkan dengan sendirinya oleh alam, istilahnya gitu. Di mana? Di tempat yang seharusnya itu candi ke-1000. Malah bukan pondasi beserta si candinya itu yang terakhir. Nah, apakah itu berkaitan juga dengan yang tadi Alif ceritain, sumpahnya itu? Mungkin sumpah yang pas di awal itu tadi. Mungkin ini berarti karena dari ketika saya mencari informasi lagi, penuturan dari sang asisten, dari sang penasihat pribadinya Roro Jonggrang, ketika Roro Jonggrang itu bertapa, bermeditasi, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, beliau Tuan Putri menginginkan kedamaian dan keselamatan untuk dirinya dan bangsanya, rakyatnya. Dia tidak mau ternoda istilahnya, gitu. Makanya mendapatkan wangsit lah gitu ya, mendapatkan petunjuk, dan bisa jadi itu juga yang menyertai Roro Jonggrang itu akhirnya si orang tersebut mendapat kutukan. Dan dari penuturan sang asisten, dari penuturan sang penasihat pribadinya Roro Jonggrang, katanya begini, tahu nggak kenapa ketika Joko Bandung itu membuat pondasi itu selalu roboh, dan sebelum ketemu lokasi yang dimaksud oleh Tuan Putri, kenapa mereka tidak pernah ke situ, selalu terhalangi, seolah-olah terhalangi. Tahu nggak kenapa? Nanya ke saya. Terus kata mereka berdua seperti ini, itulah karena permohonan dan doa dari Tuan Putri Roro Jonggrang kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin itu adalah bentuk bagian dari penjagaan para dewa lah, gitu. Seperti itu. Jadi para leluhurnya. Jadi ketika Joko Bandung beserta pasukan kecil itu mau masuk ke wilayah situ, mau masuk ke hutan, itu belok. Dialihkan tanpa mereka tahu ya, itu dialihkan. Belok aja terus. Sampai akhirnya dibantu oleh jin-jin sekitar. Dan tanahnya itu ya ternyata tanah suci. Menurut penuturan dari sang asisten, beliau bilang gini, Tuan Putri Roro Jonggrang dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa itu sangat senang untuk menyendiri, untuk meditasi. Nah, tempat meditasi yang paling sering dia kunjungi untuk meditasi dan plus bermain juga sendirian itu adalah tempat yang dia maksud itu, yang sekarang menjadi sebuah candi. Makanya itu adalah tempat suci sebenarnya, gitu. Menurut penuturan dari sang tangan kanan Tuan Putri. Berarti Roro Jonggrang itu juga bukan orang yang sembarangan ya, bukan putri yang sembarangan. Bukan putri sembarangan. Makanya diplomasinya dia, terus cara-cara dia menghadapi pembunuh ayahnya lah istilahnya.
juga dengan cara-cara yang elegan yang tidak Betul. Tidak mengotori tangannya lah gitu. tidak meresikokan dia dan rakyatnya dia juga gitu ya. Nah, kalau dari penuturan, nah kalau ini kan udah terakhir nih, kalau orang bilangnya kan itu Roro Jonggrangnya kan, Iya. ya kan. Nah, kelanjutan ceritanya gimana nih? Oke. Kebanyakan cerita legenda lah. Biasanya kita hanya mendapat satu sudut pandang aja. Ya, betul. Dari misalkan kalau Roro Jonggrang, kita dapat sudut pandang dari dari pihak Roro Jonggrangnya aja. Mungkin sebagai masyarakat yang tahu cerita ini akan berpikir, loh, apa benar Roro Jonggrang itu memang benar gitu? Apakah si Joko Bandung itu salah besar atau memang dia ada sesuatu juga dari point of view-nya mereka gitu? Ini yang unik. Ini akan saya sampaikan. Jadi selain saya ngobrol, selain saya mendapat informasi dari pihak Roro Jonggrang, kebetulan ketika saya ke sana, saya juga bertemu dengan seseorang, bapak-bapak yang awalnya saya nggak tahu itu siapa. Saya ketemu, saya lagi jalan di suatu jalanan itu, lalu saya bertemu dengan bapak-bapak itu. Dari jauh sosoknya itu karismatik dan sepertinya pandangannya itu teduh. Kemudian beliau menghampiri saya, ada perbincangan di situ, kenalan dan sebagainya, basa-basi lah. Sampai akhirnya beliau mengungkapkan bahwa saya adalah salah satu penasihat dari Tuan Raja Joko Bandung. Nah, singkat cerita, beliau menceritakan seperti ini, Mas. Berarti versinya dia. Versinya mereka, versinya si pihak Joko Bandung. Karena kan jarang diungkap ya. Iya. Nah, beliau bilang seperti ini. Dalam kerajaan kami, Tuan Raja itu memiliki 2 penasihat. Yang pertama itu penasihat pemerintahan, khusus untuk tata negara, untuk kenegaraan. Yang kedua penasihat spiritual. Yang kebetulan itu diamanahkan kepada saya. Katanya seperti itu. Penasihat spiritualnya Joko Bandung berarti. Iya, penasihat spiritualnya Joko Bandung. Nah, saya juga melihat di sekeliling kerajaan itu, di kerajaannya Joko Bandung, itu ada penasihat yang dimaksud, yaitu penasihat pemerintahan. Sebenarnya saya mau, ini sedikit pribadi aja, cerita pribadi. Sebenarnya saya juga pengen mendengar cerita dari versinya si sang penasihat pemerintahan. Tapi entah kenapa di hati saya tuh akhirnya nggak jadi, membuat itu nggak jadi lah. Gitu. Nah, akhirnya saya cerita dengan sang penasihat spiritualnya. Singkat cerita, penasehat spiritualnya bilang Tuan Raja itu sangat-sangat gigih, sangat ambisius, dan egonya itu tinggi. Si Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso atau Joko Bandung. Beliau bilang Tuan Raja itu sangat ingin dikenal oleh seluruh orang, sangat ingin diakui oleh seluruh masyarakatnya bahwa beliau itu adalah pemimpin yang sangat-sangat bisa mengayomi masyarakat lah, ya, seperti itu, hebat lah, berwibawa dan sebagainya. Nah, tapi seringkali cara-caranya itu kurang tepat. Beliau di sini kita bisa ngambil poin bahwa beliau bagaimanapun juga tetap menjadi abdi negara. Beliau mengungkapkan bukannya salah tapi kurang tepat. Itu poin yang sangat bagus untuk kita pelajarin. Lanjut, beliau bilang sebelum adanya lamaran kepada Tuan Putri Roro Jonggrang, pihak kami itu berdiskusi, pihak kami itu ada mengadakan pertemuan, mengadakan rapat. Bagaimana caranya kerajaan ini bisa lebih maju lagi secara perekonomian, secara mungkin pendidikan dan pemerintahan dan sebagainya lah. Yang khususnya bagaimana cara mengangkat Tuan Raja ini menjadi orang yang dilihat oleh banyak pihak gitu. Raja yang diinginkan. Iya. Kemudian diberikanlah saran-saran oleh sang penasihat pemerintahan. Menurut penuturan dari penasihat spiritual, penasihat pemerintahan itu memberikan saran-saran bahwa langsung apa istilahnya menyerang, langsung menyerang lah. Tidak dengan cara-cara yang tidak dengan cara yang baik. Bagaimana bekerja sama dengan kerajaan lain itu tidak dengan cara yang baik. Itu apa ya istilahnya, dari sang penasihat pemerintahan itu langsung ya udah serangnya dalam arti mungkin
mata-matain atau emang langsung serang gitu aja. Tapi balik lagi, penasihat spiritual mengungkapkan kepada saya bahwa bagaimanapun juga saya di sini sudah bersumpah untuk mengabdi kepada negeri, kepada kerajaan. Bagaimanapun juga Tuan Raja saya harus tetap mengingatkan kepada jalan yang baik, jalan-jalan yang luhur lah, nilai-nilai luhur tersebut. Oleh karena itu, saya memberikan saran lagi bahwa Tuan Raja jangan Tuan Raja mengikuti saran yang seperti itu. Kalau boleh saya memberi saran sebagai penasihat spiritual, jalinlah kerjasama. Jalinlah kerjasama baik itu di bidang perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Diiyakan, diterima usulan tersebut oleh sang Bandung Bondowoso dengan sangat baik. Singkat cerita, dikirimlah plakat, saya lihat ada plakat dari pihak Bandung Bondowoso ke kerajaannya Prabu Boko atau pihaknya Roro Jonggrang. Nah, plakat tersebut berisikan ajakan kerjasama. Ada dua. Yang pertama, ajakan kerjasama dalam bidang perdagangan. Yang kedua, ajakan kerjasama dalam bidang seperti pertukaran pelajar. Gitu. Mungkin ya spiritual lah intinya. Nah, singkat cerita, dari penuturan sang penasehat spiritual, beliau bilang seperti ini. Tentu saja ditolak oleh pihak sana. Tapi saya sangat menghargai pihak dari Tuan Putri Roro Jonggrang dan ayahnya. Mereka menolak dengan cara yang sangat-sangat bijaksana. Saran kedua dari sang penasihat spiritual. Karena tadi itu serang-serang terus dari pihak penasihat pemerintahan. Tapi penasihat spiritual bilang kepada rajanya bahwa kalau mau begitu, kalau mau Tuan Raja mengangkat derajat bangsa ini, kerajaan ini dan mengangkat martabat Tuan Raja sendiri, maka ajukan lamaran kepada Tuan Putri Roro Jonggrang. Nah, secara fisik memang Roro Jonggrang itu cantik, benar cantik orang Jawa ya. Kemudian, disetujui oleh sang Joko Bandung atau Bandung Bondowoso tersebut. Mereka datang ke pihak sana, pihak Roro Jonggrang, mengajukan lamaran tersebut. Nah, itu yang tadi di awal saya ceritakan, ditolak dengan sangat baik. Ya karena pihak mereka pun sudah tahu sebenarnya niat dari lamaran tersebut. Kalau misalkan akhirnya terjadi pernikahan, habis. Semua akan dikuasai dan itu nggak baik. Jadi pernikahan itu seolah-olah bukan sesuatu yang sakral, tapi jadi sesuatu yang dinodai lah. Gitu. Kemudian mereka malu pulang, kembali lagi. Nah, ini terakhir. Sang penasehat pemerintahan sudah sangat geram dan istilahnya antara dua penasihat itu saling adu argumen lah, saling tidak suka gitu. Yang satu yang dari spiritual ini maunya tetap menjalankan nilai-nilai luhur, cara-cara yang baik, tapi yang penasihat pemerintahan pengennya bagaimanapun juga raja harus apapun caranya raja harus berhasil dan kerajaan ini juga harus naik gitu. Otomatis pribadinya sang penasihat pemerintahan juga bagus secara wibawanya dan martabatnya dan sebagainya. Akhirnya tercetuslah penyerangan tersebut. Akhirnya terakhir itu tercetuslah penyerangan tersebut secara tiba-tiba. Nah, sang penasihat spiritual bilang kepada saya bahwa saya sudah mengingatkan berkali-kali kepada Tuan Raja untuk tidak menjalankan penyerangan tersebut. Karena pada akhirnya nanti penyerangan tersebut akan membuat Tuan Raja rendah sendiri. Martabatnya jatuh sendiri. Sang penasihat spiritual itu nggak ikut dalam penyerangan. Dia ngelihat dari jarak jauh. Dengan kemampuan itu ya, kemampuan spiritualnya itu yang sakti. Beliau melihat dari jarak jauh dan kata beliau, pihak dari Prabu Boko itu belum siap. Ya udah, akhirnya hancur dan Prabu Boko sendiri meninggal di situ. Dan sekali lagi sang penasihat spiritual bilang, Tuan Raja, apa yang sudah Anda lakukan itu salah. Itu salah besar. Itu tidak mencerminkan raja yang baik lah gitu. Kemudian ya sudah, mau bagaimana lagi, sudah terjadi kan. Dan akhirnya
lamaran tersebut dilakukan lagi. Nah, yang seperti sudah saya ceritakan bahwa ditolak. Iya. Dan dari sisinya sang penasihat spiritual, beliau itu sangat-sangat menghormati sang Tuan Putri Roro Jonggrang. Seperti itu. Nah, singkat cerita, persyaratan pertama sudah dilakukan, persyaratan kedua sudah dilakukan, hingga tiba persyaratan ketiga dari Roro Jonggrang. Sang penasihat spiritual bilang kepada saya seperti ini, saya kembali lagi mengingatkan kepada Tuan Raja bahwa apa yang disyaratkan oleh Tuan Putri Roro Jonggrang itu Tuan Raja tidak akan bisa melakukan dengan sempurna, gitu. Istilahnya dia mungkin udah ngeramal atau ngerasa lah gitu ya. Tuan Raja tidak akan bisa menyelesaikan dengan sempurna. Ketika Tuan Raja tidak bisa menyelesaikan dengan sempurna, maka Tuan Raja kemungkinan besar akan istilahnya ada konsekuensinya lah, gitu. Akan menerima akibatnya. Ya sudah, tapi tetap dijalankan juga, dan terjadilah begitu. Dan penentuan dari sang penasihat spiritual bahwa Tuan Putri Roro Jonggrang itu adalah perempuan yang sangat-sangat hebat, ilmunya tinggi, bijaksana. Makanya dia tidak menolak sama sekali, tapi dengan persyaratan itu. Karena dia sangat taat dengan Yang Maha Kuasa, dengan segala perintahnya istilahnya. Akhirnya dia tidak menolak itu, tapi dia meminta petunjuk. Akhirnya ada persyaratan tersebut. Dan sang penasihat spiritual Bandung Bondowoso bilang, ya benar apa yang diceritakan oleh pihaknya Roro Jonggrang bahwa hutan tersebut sudah dilindungi. Oleh karena itu si lokasi tersebut juga sudah dilindungi, makanya tidak terdeteksi oleh Bandung Bondowoso sampai akhirnya diminta bantuan dengan para jin sekitar. Seperti itu. Dan ketika selesai dari pembuatan si candi tersebut yang tidak sempurna, singkat cerita terkena kutukan si Bandung Bondowoso yang sekarang, kalau kata sang penasihat spiritual, yang sekarang itu menjadi candi terakhir, candi ke-1000 itu. Itu yang orang bilang Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi batu, sebenarnya malah Bandung Bondowoso kalau dari cerita ini kan ya. Karena kalau dengar dari cerita Alif jadi ada banyak yang berbeda gitu ya. Kayak misalnya cerita Prabu Boko itu adalah digambarkan sebagai raksasa pemakan manusia kan gitu. Padahal kan kalau dari cerita ini kan sama sekali tidak tergambar kan ada kesan semacam itu kan. Nah, cerita-cerita yang berkembang di sana kan ya punya sisi banyak kali ya. Kita cuma menawarkan ada sisi yang berbeda. Betul. Bahwa Kali Aceh ini memperkaya kasanah legenda Roro Jonggrang itu sendiri kan gitu. Betul. Kita tidak, istilahnya kita menawarkan cerita ini, kita memberikan cerita ini dari sisi-sisi yang lain yang mungkin belum banyak orang tahu. Hanya untuk sebagai edukasi ya Mas. Ya betul. Untuk referensi aja. Bukan sesuatu yang harus dipercayai, istilahnya seperti itu. Sobat Time Travel, semoga tayangan kali ini bermanfaat dan memperkaya kasanah legenda kita. Semoga kita bisa mengambil apa yang baik dari cerita ini, apa yang diwariskan oleh para leluhur melalui cerita-cerita legenda. Tetap dukung channel kami dengan tetap menonton dan subscribe, komen di bawah tentang tayangan kita kali ini. Kalau ada yang menarik atau kritik, saran dan masukan, bagikan ke teman-teman dan saudara kalau tayangan ini bermanfaat. Kita akhiri tayangan ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.